Ariza Rubin Teddy, NIM 23101032, program studi administrasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kumpulan-kumpulan dari materi mata kuliah manajemen aset dan proyek. Manajemen aset, pengertian dari manajemen aset ialah manajemen proses sistematik untuk mengelola, memelihara, dan meningkatkan aset organisasi guna mendukung tujuan strategis. Aset bisa berupa fisik, yaitu bangunan, kendaraan, atau mesin, maupun non-fisik, yaitu hak paten dan merek dagang. Komponen utama, identifikasi aset, pencatatan aset yang dimiliki, perencanaan aset, menentukan kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan aset melakukan perawatan rutin dan perbaikan. Evaluasi aset, penilaian kinerja, dan nilai ekonomis. Peningkatan atau pengertian mengoptimalisasi aset dengan mengganti atau meningkatkan kapasitas. Prinsip dasarnya adalah efisiensi penggunaan aset, pemeliharaan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Manfaatnya adalah mengurangi biaya operasional, memaksimalkan umur aset, dan meningkatkan nilai dari produktivitas aset. Aset adalah sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, organisasi, atau perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Dalam konteks akuntansi, aset dicatat dalam neraca sebagai kekayaan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Macam-macam aset. Aset dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan sifatnya, likuidasinya, atau penggunaannya berupa pembagiannya. 1. Berdasarkan sifatnya. Aset berwujud, treble asset. Aset yang dimiliki bentuk fisik dapat dilihat atau disentuh, contohnya tanah, bangunan, mesin atau peralatan, dan kendaraan. Aset tidak berwujud, yaitu aset yang tidak dimiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomis, contoh hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lisensi. 2. Berdasarkan likuiditasnya. Aset lancar, yaitu aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun, contohnya kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, investasi jangka pendek. Aset tidak lancar, yaitu aset yang tidak mudah dikonversi menjadi kas atau memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Contoh, properti, investasi jangka panjang, aset tetap seperti mesin dan gedung. 3. Berdasarkan penggunaannya. Aset operasional yaitu aset yang digunakan untuk mendukung operasi sehari-hari organisasi atau perusahaan, contohnya mesin produksi, gedung kantor, kendaraan operasional. Aset non operasional, aset yang tidak memiliki langsung mendukung seperti tidak tetap memberikan manfaat, contoh investasi pada properti, saham atau perusahaan lain. 4. Berdasarkan kepemilikannya. Aset milik sendiri, yaitu aset yang sepenuhnya dimiliki oleh individu atau organisasi tanpa kewajiban terhadap pihak lain. Aset yang disewakan, yaitu aset yang dimiliki tetapi disewakan kepada pihak lain, seperti properti atau kendaraan. Manfaat memahami macam-macam aset, yaitu perencanaan keuangan, membantu dalam alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Manajemen risiko, mengidentifikasi aset yang mana memerlukan perlindungan tambahan.